lagi bersama saya di konten YouTube saya, konten paranormal milenial. Sebelumnya mungkin saya sudah mengupload beberapa video, tapi di situ saya tidak memperkenalkan diri saya. Maka di konten ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama asli saya Willy Purnata. Saya tinggal di Medan. Konten kali ini yang saya ceritakan ini hanya sekedar cerita mengenai kisah saya pada waktu masih kecil hingga sekarang menjadi seorang paranormal. Mungkin kisah kita masa kecil kita berbeda-beda, mungkin saja ada kesamaan, tapi ini memang kisah nyata apa yang terjadi dengan saya ceritakan sekedar ingin memperkenalkan diri saya juga. Nah, saya juga bingung sebenarnya ingin mulai dari mana, berakhir di mana. Tapi saya akan berusaha untuk menceritakan apa yang terjadi pada saya. Mungkin waktu masih kecil, hobi saya berbeda dengan hobi anak kecil pada umumnya. Sekitar saya menyukai hal-hal seperti ini sekitar umur pertama kali kejadian. Saya menyukai hal ini waktu umur berapa saya lupa, kayaknya SD kelas 5 atau 6. Nah, di situ pada malam hari saya dengan saudara saya tidur di ruang tamu. Saya bermain game, bermain PS sambil selonjoran sambil tiduran. Itu pukul 11 malam saya bermain. Tiba-tiba ada suatu, kita bilang sosok atau bayangan lah, lewat di kepala saya. Saya sampai tiduran, dia lewat. Saya melihat ke belakang, saya melihat, loh, tidak ada apa-apa. Nah, pikiran saya pertama kali itu, saya berpikir bahwasanya itu adalah saudara saya yang melewati saya waktu saya bermain game dari belakang. Oke lah, saya skip cerita ini. Besoknya kemudian saya tanya ke saudara saya, jam segini kamu udah ke kamar mandi nggak melewati saya? Saya bilang seperti itu. Jawabannya tidak, saya tidur katanya. Tapi memang dalam hati saya itu mengatakan, saya melihat juga saudara saya itu tidur, tidak bergerak. Nah, dari situ saya timbul, loh, tanda tanya, apa itu? Nah, dari situ mulai saya merasakan kecintaan saya akan misteri-misteri yang ada di alam ini. Nah, dari situ saya telusuri hobi saya. Saya suka bermain di malam hari, di tengah malam. Dulu mungkin zaman saya di dekat rumah saya itu masih banyak hutan belantara. Di hutan saya bermain, saya mengajak teman. Yang kita lakukan itu bukan bermain seperti kayak anak pada umumnya. Nah, di situ kita bermain, saya mengajak mereka, yuk kita ke hutan ini. Nah, teman saya mengatakan, nah, ngapain ke sana? Banyak setan, banyak hantu. Nah, itu dia kan. Terus saya bilang, udah, kita ke sana, kita jalan-jalan aja, kita lihat-lihat, daripada kita cuma di sini nggak ngapa-ngapain. Nah, bergerak kita ke suatu lokasi hutan. Di situ gelap, masih banyak pohon besar, banyak rerumputan. Saya mengajak mereka. Lucunya, di pertengahan jalan di situ ada satu
pohon besar. Nah, ada tali putih menggantung di ranting salah satu pohon besar itu. Saya di belakang, dan di belakang mungkin kita ada sekitar 6-7 orang melakukan perjalanan itu. Memang dekat rumah, tapi itu masih hutan-hutan belantara. Oke, singkat cerita, teman saya melihat tali yang digantung itu, melihat, kaget. Nah, setelah itu dia lari. Nah, posisi saya di belakang. Di belakang, saya ketinggalan dong. Posisi saat itu kan, mereka berlari, balik. Nah, saya balik juga, berlari, tapi ketinggalan sandal saya nyangkut di ranting pohon. Saya kembali, saya ambil, mau menghilang. Nah, di situ pas saya balik ke situ sendirian, saya melihat ada sesuatu yang saya juga nggak bisa, waktu itu saya juga nggak bisa mengetahui itu sosok gaib hanya ilusi atau imajinasi waktu masa kecil. Saya melihat di atas kain putih itu, di sampingnya ada sebelah kan, ada kain putih, ini tiba-tiba menghilang. Nah, di situ saya kaget. Saya berlari balik ke rumah masing-masing semua tanpa ada pembicara apapun. Nah, itu kisah saya yang kedua. Di situ mulai bangkit rasa penasaran saya dengan dua kisah yang tadi saya melihat itu. Apa sih itu? Nah, setelah meranjak lebih dewasa, saya naik kelas. Saya juga mengajak, setelah saya naik kelas, kumpul liburan, kita lagi liburan, posisi rumah saya juga lagi kosong. Saya mengajak teman-teman saya, yuk kita main jelangkung, saya bilang gitu kan. Kita main jelangkung. Teman-teman semua oke, setuju kan. Yalah, itu masih kecil, nggak ngerti apa-apa kan. Yang anehnya itu saya bisa menyuruh mereka itu mempersiapkan sesajen seperti kue-kuean, berbagai hal lah. Nah, saya tidak mengerti, tapi saya tiba-tiba menyuruh mereka untuk menyediakan itu. Nah, lokasinya di rumah saya di gudang. Itu ada satu gudang. Di situ kita bermain. Kita menggunakan lampu teplok yang masih pakai minyak lampu. Di situ kita bermain. Setelah itu kita memanggil, kita biasa jelangkung datang, diundang pulang tak diantar, ya, itu biasa bahasa-bahasanya kan, bahasa permainan dulu kan. Oke, di situ kejadian anehnya seperti ini. Sewaktu kita menyanyikan lagu itu, memanggil jelangkung itu, tiba-tiba di lampu teploknya itu mengeluarkan api yang besar. Ini nyata, karena dulu mungkin tidak ada bukti, tidak ada smartphone, masih kecil kan, handphone juga nggak ada, tapi ini memang nyata. Meletus ke atas, disitu kita kaget. Bila meletus kita kabur, barang-barang yang di dalam itu kita tinggalin semua, kita pergi kabur. Setelah udah bubar, saya kembali sendiri. Saya melihat, benar nggak itu lampu hanya sekedar lampu yang meletus biasa atau gimana? Tapi anehnya itu, lampu itu, kaca lampu teploknya itu pecah. Ini bisa kita bilang aneh ya, kita hanya dulu kita tidak mengerti kan, kita hanya bilang wah kalau seperti ini berarti itu memang ada. Itu makin ingin mengasah, mengolah, karena banyak kejadian yang saya alami itu.
penampakan. Dan setelah berlangsung beberapa kali penampakan itu, ada tetangga saya, anak kecil, lebih kecil dari saya, seorang cewek yang mungkin saya nggak bisa sebut namanya. Ternyata dia juga sama seperti saya, bahkan dia lebih parah. Di setiap saat dia bisa melihat, dia bisa nampak ada di mana. Saya nggak tahu itu awalnya, tapi pas jumpa kita bermain, kita ceritanya sama. Di pohon itu dia pernah nampak, di dekat rumah dia pernah nampak. Kita sharing, saya penasaran, saya bawa dia ke rumah. Coba kamu lihat, sama nggak yang kita lihat itu? Saya berkata seperti itu kan. Sebelum dia masuk, dia nggak berani masuk sampai pintu belakang itu, dia nggak berani masuk. Saya takut, dia bilang. Tanya, kenapa harus takut? Iya, itu banyak katanya. Loh, banyak apa? Ya sosok. Masa sih, saya bilang kan. Saya memang pernah melihat, tapi saya hanya mencoba dia kan. Oke, dia bilang tidak apa-apa, masuk aja. Setelah dia masuk, kita mulai dari dapur, dia sampai nggak berani melihat. Saya bilang udah, kita lanjut lagi di ruang tamu. Sebelum dia masuk ke ruang tamu itu, saya langsung berkata ke dia, di situ ada seorang sosok wanita, saya bilang. Nah, di saat itu dia mengatakan ke saya, sebenarnya ini kamu, saatnya nanti akan bisa melihat hal-hal seperti ini yang lebih tajam lagi. Saya kaget. Masa sih, saya bilang, iya, kamu lihat aja nanti katanya. Ya mungkin waktu dia memang kepekaannya lebih dari saya, ya saya iyakan aja. Oke, singkat cerita kita masuk ke kamar. Di sana itu dia pun kaget di tempat tidur saya. Dia bertanya kepada saya, kamu kalau tidur nggak berani menghadap ke sebelah sini kan, katanya. Saya bilang, loh, kok tahu kamu? Ya saya nggak pernah menghadap di luar tilam itu, tapi saya menghadap tembok. Saya kalau melihat ke sana nggak tahu kenapa saya nggak bisa tidur, bawaannya gelisah, enak. Nah di situ katanya ada sosok besar, tinggi, mata merah. Dia jahil katanya, dia suka ganggu kamu katanya. Saya langsung merinding kan, langsung, wah, kaget waktu itu. Oke lah, saya mengiyakan semua yang dikatakan pedagang kita di rumah itu. Selang sekitar 1 tahunan ini saya hanya menyingkat ceritanya semua. Adik saya yang waktu itu usianya baru berapa tahun, tiba-tiba dulu tempat tidur saya itu bertingkat. Saya tidur di bawah, adik saya di atas. Di sampingnya ada lemari. Itu jaraknya sekitar 1,5 meter dari tilam ke lemari. Nah, tiba-tiba saya dan keluarga saya di ruang tamu duduk untuk melihat televisi, menonton televisi. Tiba-tiba ada suara tangisan. Posisi adik saya tidur, tangisan. Kaget, kita semua kaget. Kita masuk ke kamar. Ternyata adik saya sudah berpindah ke lemari atas. Nah, kita bilang logikanya, tidak akan mungkin anak kecil itu bisa melompat jarak 1,5 meter. Walaupun melompat pasti ada suara bunyi orang melompat.
ke lemarinya, tapi ini sama sekali tidak ada. Nah, di rumah itu waktu saya tinggal itu memang bisa dibilang sangat mistis.